Jadi sabar, saya hanya akan memberikan beberapa respon kecil. Tapi terkait dengan pertanyaan itu, ini catatan ya untuk semua ya. Kita ada baiknya untuk menghilangkan cara pandang yang pesimis, ngeluh, gerutu, ngedumel itu kita kikis sedikit demi sedikit. Saya nggak ngomong untuk teman-teman semuanya, ini untuk saya sendiri. Jangan sampai kemudian generasi Z, milenial itu menjadi generasi yang disebut dengan strawberry generation itu. Bagus gitu, tapi begitu diremes itu cepet nih, hancur nih. Maka harus kuat. Nah, di dalam konteks ini juga sama sebenarnya. Di konteks kebijakan politik luar negeri kita, kalau misal tadi disebut oleh Mas Musa tadi ya, ada istilah deideologisasi. To some extent iya, memang ada. Namun di saat yang sama, seringkali deideologisasi itu karena kita seringkali tenggelam di dalam narasi nasionalisme yang kemudian cara pandang kita menjadi internal sentrik gitu. Maka nasionalisme itu, ini yang anak-anak mahasiswa ya, nasionalisme itu harus dibangun di dalam cakrawala, di dalam cara pandang yang memang tadi disampaikan oleh Pak Hasto, progresif, geopolitical coexistence. Kita itu Indonesia kita itu negara baru, bukan hanya Indonesia. Kawasan kita, Asia Tenggara, itu kawasan baru 70 tahun yang lalu. Kalau kita ke Eropa, jangan kemarin dari Turki juga, kita kalau bicara tentang dinasti Islam itu luar biasa. Kalau kita ke Hagia Sophia itu, masjid itu, yang dulu juga gereja, itu dibangun 35 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. 35 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kita bisa membayangkan begitu tuanya peradaban di sana. Peradaban kita Asia Tenggara itu baru kemarin. Dan kita harus paham bahwa kita itu dibangun di dalam konteks interest yang kita harus clear posisi kita di mana. Nah, terkait dengan itu, ini bicara satu entitas di dalam disertasi Pak Hasto, national interest. Maka elit politik di Indonesia harus paham national interest ini konteksnya apa dan siapa. Jangan sampai kemudian national interest ini representasi dari elit interest, dari business interest. Maka di level ini civil society, mahasiswa, para dosen harus clear positioningnya untuk mengawali, untuk mengawasi, untuk melakukan supervisi supaya kemudian tidak kemana-mana. Nah, kenapa begitu? National interest juga harus dilakukan dengan kecerdasan. Kita itu Irian Barat ditulis di disertasinya Pak Hasto bisa di take over oleh Indonesia itu bukan semata-mata 100% dari Indonesia, tetapi ada kekuatan-kekuatan besar yang memang bersenyawa dengan kepentingan nasional interest kita yang kemudian bisa menghadirkan kekuatan itu. Salah satunya siapa? Tetangga belakang rumah kita yang tidak pernah kita lihat, Australia. Maka saya itu sering menyampaikan kita dengan Australia itu dekat di mata tapi jauh di hati. Secara geografis dekat ya. Ini anak-anak mahasiswa ini kalau bikin geta itu dari Cilacap ke selatan itu ketemunya dua. Kalau nggak ketemunya Eropa Kidul, nah pasti ketemu Australia. Kita dekat, tapi kita nggak ada cross cultural understanding yang memadai. Dulu kalau misalnya Irian Barat tidak didukung juga oleh diplomasi Australia, bisa saja kemudian itu tidak akan menjadi bagian dari NKRI saat ini. Kenapa didukung? Karena ada clash interest antara Australia dengan Belanda yang waktu itu Belanda masih menguasai Western Australia. Kalau Anda lihat itu wilayah Perth, Western Australia, itu dulu dikuasai oleh Belanda. Dan ada satu momentum di mana Kesultanan Ngayuk Jogakarta Hadiningrat tidak lagi melakukan rekrutmen prajurit-prajurit dari tanah Jawa. Salah satunya untuk menyetop upaya mobilisasi dari pemerintah Belanda yang mengambil para tentara-tentara Jawa untuk membangun seaport, pelabuhan-pelabuhan di wilayah Western Australia. Ada kelas di sana. Nah, maka per hari ini kita mahasiswa, kita semuanya harus care. Makanya kalau misalnya kemudian Robert Putnam mengatakan two level game theory ini,
Kebijakan politik luar negeri nyambung dengan dalam negeri. Kata David McRae, kata Pak Freddy Hadis, di Indonesia itu seringkali nggak nyambung, ada disconnect. Kita politik dalam negeri ngurusin apa, politik luar negeri seolah-olah terpisah. Itu kata mereka. Nah, kita harus membangun kesadaran itu. Maka yang bisa dilakukan apa? Optimalisasi yang kita punya. Kalau tadi dicontohkan pete, apa tadi itu? Jengkol. Itu bukan hal remeh-temeh. Saya di Australia itu rambutan itu 1 kilo itu $23. Yang bentuknya udah kering, udah hitam-hitam itu di Coles, di Woolworths $23. Berarti berapa? 230 ribuan. Di kita itu di pasar raya di Bogor seombyok itu 20 ribu. Pertanyaannya, itu barang bukan dari Indonesia, itu barang dari Thailand. Kenapa kita yang secara teritorial sangat dekat, tapi nggak bisa kemudian kita masuk ke sana? Sangat juga. Betul, banyak, cukup banyak. Ini menjadi evaluasi serius. Ini dalam konteks diskusi politik ekonomi global ya. Evaluasi serius terhadap perwakilan kita di luar negeri. Maka atas perdagangan itu, outputnya harus kemudian kita UMKM mana yang bisa tersalurkan ke mereka. Kalau misal tidak, ya for nothing. Nah, maka cara pandang kita itu harus kita ubah di level itu. Dan terakhir, terkait dengan konteks tadi ya, karakter progresif geopolitical coexistence masih sangat relevan, harus kita pertahankan. Tetapi di saat yang sama kita juga harus melihat secara cerdas elemen-elemen mana yang kemudian berpotensi mengkooptasi kita dan juga berpotensi untuk mengganjal kita. Dan itu Pak Asto masih sangat clear posisinya ketika kemarin terjadi G20 itu. Posisinya sama, karakternya sama.